Hai semuanya, kembali lagi. Kali ini aku akan bahas saham yang di-request oleh penonton, yaitu saham HDIT. Lalu nama perusahaannya adalah PT Hensel Daves Indonesia. Ini adalah perusahaan pengembang aplikasi atau software ya. Ini kita lihat di websitenya di hdi.co.id. Untuk melihat profil, manajemen, struktur, dan lain-lain. Kita bisa lihat juga ini laporan keuangan mereka ya. Di bagian hubungan investor nih, tata kelola perusahaan, hubungan investor. Dan di sini ada laporan keuangan, ada juga laporan tahunan ya. Laporan tahunan. Nah, kita lihat di produknya mereka, produk mereka itu lebih ke software atau aplikasi pendukung pembayaran ya. Ini detailnya di sini kalian bisa lihat sendiri di websitenya di hdi.co.id. Kita langsung ke halaman websitenya idx.co.id. Di sini ada profil singkat secara lengkap ya. Ini nama PT-nya Hensel Daves Indonesia, kode sahamnya HDIT. Mereka IPO di tahun 2019 dan ini mereka pengembangan aplikasi ya. Tapi mereka pengembang aplikasi di bidang pembayaran. Oke, ini nama direksi dan komisaris. Kalian wajib cari tahu latar belakang mereka punya masa lalu yang kelam atau tidak. Kelam dalam arti jahat ya, pernah kasus hukum atau tidak. Kalian tinggal ketik nama mereka, spasi kasus atau skandal. Kalau ada berarti harus dihindari, kalau misalnya tidak ada berarti aman. Ini satu-satu yang namanya kalian cari di Google gitu. Next, ke bagian komposisi pemegang saham, idealnya harus ada satu pihak mengendali dan masyarakatnya di bawah 30. Nah, ini kurang ideal ya, karena secara pengendali ini cukup ideal karena di atas 51%. Namun dari sisi masyarakat ini terlalu banyak ya. Jadi kalau masyarakatnya terlalu banyak, harga sahamnya susah terbang. Karena di masyarakat atau di publiknya itu jumlah lembarnya terlalu banyak. Jadi susah lah untuk terbang. Kurang ideal. Maksimal 30% patokanku ya. Kayak gitu aja. Kita langsung masuk ke laporan keuangan. Nah, ini laporan keuangannya di 31 Desember 2022, kuartal 4 tahun kemarin. Yang kuartal 1 mereka belum publish, harusnya sih tanggal 30 April kemarin terakhir, cuman mereka masih belum publish. Berarti ada sesuatu yang mencurigakan atau mungkin sesuatu yang kurang baik, Kak. Jadi kalau misalnya ada laporan keuangan yang mereka telat publish, itu pasti ada sesuatu yang tidak baik. Jadi harus hati-hati ya. Kita lihat dari sisi aset lancar, totalnya ini dalam rupiah ya, 286 miliar, paling banyak itu di bagian persediaan. Nomor 2 ada di piutang usaha, sisanya di piutang lain-lain. Yang menarik, uang cash mereka tipis banget nih, 161 juta. Bayar karyawan aja nggak bisa kayaknya nih ya, 161 juta. Ya mungkin mereka akan tarik dari piutang. Kita lihat ya di persediaannya mereka isinya apa aja di nomor 7. Persediaan kelewatan ya, nomor 7-nya. Oh, di bawah. Oke, paling banyak mereka persediaan di... Wah, ini ada pembelian, beberapa pokok penjualan, sisanya 170 miliar. Oh, ini incian persediaan sebagai berikut. PLN Prabayar. Oh, oke. Jadi mereka melayani PLN ya, lebih tepatnya ya. Jadi customer mereka itu PLN. Oke, sip. So, secara keuangan mereka sangat fatal ya. Uang cashnya mereka cuma 161 juta. Dan ini mereka nggak ready kalau misalnya terjadi sesuatu yang mendadak dalam jumlah besar. Misalnya 1M, ini mereka nggak ready. Ini mereka harus tarik duit dulu dari pihak ketiga. Jumlahnya cukup besar, 72 miliar. Piutang lain-lainnya 40 miliar ya. Mungkin karena mereka customer-nya hanya satu, yaitu PLN. Dan mereka narik duit dari PLN mungkin kesulitan ya. Ya itulah ya, kalau misalnya mereka punya customer hanya satu dan customer-nya itu dari pemerintah ya. Jadi agak sulit ya memang.
Oke, kita akan bandingkan aset lancar mereka dengan utang jangka pendek ya. Utang jangka pendek mereka syukurnya kecil ya, hanya 15 miliar. Ini bisa ditutup oleh ini mereka, piutang mereka dan persediaan mereka. Bisa sih, bisa ditutup ini. Piutang aja udah menutupi semuanya. Bersyukurnya ya utang mereka kecil dibanding utang jangka pendek ya maksudnya ya. Utang jangka liabilitas jangka pendek atau utang jangka pendek mereka lebih kecil dibanding piutang mereka dan persediaan. Selamat lah ya. Lalu kita akan bandingkan modal utang dengan modal investor ya. Modal utang ini jumlah liabilitas 23 miliar. Sementara itu modal investor mereka ada 330 miliar. Jadi lebih besar dan idealnya memang ekuitas itu harus lebih besar karena kita sebagai investor kita memiliki ekuitasnya. Kalau pasar saham bahasa Inggrisnya itu atau orang keuangan sebutnya equity market. Nah, jadi kalau kita beli saham itu sama dengan kita beli ekuitasnya. Kita kalau mau beli saham HDIT itu, ya kita sebenarnya beli 330 miliarnya ini. Dan 330 miliar ini bisa berkurang atau bisa bertambah tergantung perusahaan mendapatkan laba bersih atau tidak. Kalau misalnya mendapatkan laba bersih, perusahaan mendapat ekuitasnya akan naik. Tapi kalau mereka rugi, ekuitasnya akan turun. Gitu. Nah, ini contoh ya. Di tahun 2021 ke 2022 ekuitas mereka turun dari 353 ke 330, artinya mereka mengalami kerugian. Jadi kalau mau aman cari yang ekuitasnya setiap tahunnya naik. Tapi dari sisi balik lagi dari sisi perbandingan modal utang dengan modal ekuitas mereka aman, lebih besar ekuitasnya. Kenapa harus lebih besar ekuitas? Karena kalau misalnya perusahaan mendapatkan keuntungan, investor akan mendapat bagian yang lebih besar. Tapi kalau misalnya liabilitas yang lebih besar, investor dapatnya lebih sedikit. Yang dapat lebih banyak yaitu si pemberi utang, mereka yang dapat lebih banyak. Gitu. Next, kita masuk ke laporan laba rugi ya. Secara omset mereka naik dari 3,4 T naik ke 4,1 T. Sayangnya margin laba kotor mereka sangat tipis banget. Ya, masuk 4T, keluarnya juga 4T ya. Ini benar-benar tipis banget. Jadi ini benar-benar bisnis yang kurang menarik ya. Sangat tidak menarik. Ya, laba brutonya cuma dapat kebagian 15 M di tahun 2021, bahkan di 2022 omsetnya naik, laba brutonya turun menjadi 11 M. Nah, ini benar-benar bisnis yang kurang menarik sih. Dari triliunan dapatnya cuma belasan M. Dipotong-potong berbagai biaya, akhirnya mereka mencetak kerugian ya. Cetak kerugian di 2021 yang omsetnya 3,4 M, kerugiannya 7 M. Tapi di 2022 yang omsetnya naik bahkan ruginya lebih tebal, jadi menjadi 22 M. Nah, di sini ada pengaruh dari beban penjualan yang meningkat dan beban umum dan administrasi yang meningkat. Ini meningkatnya lumayan banyak nih. Mereka artinya boros ya, kurang menarik artinya. Oke, aktivitas ya arus kas mereka di 2021 positif, di 2022 mereka negatif, banyak pengeluaran, artinya mereka boros. Karena mereka boros dan uang cashnya kecil, otomatis mereka pasti pinjam uang ya. Ini ada pinjaman dari pihak berelasi sebesar 78 M. Nah ini nih. Oke, dari laporan keuangan mereka perusahaan yang kesulitan keuangan dan bisnisnya nggak bagus ya. Ini jenis industri yang nggak bagus. Jadi dari sisi bisnis jelek, dari keuangan jelek. Oke, kita lihat kinerja tahunan mereka dari 2018 sampai 2022. Yang 2023 kuartal 1 semua udah pada keluar, cuman dia bukan cuman dia, mungkin ada beberapa perusahaan lain juga. Dia juga belum keluar nih. Berarti kalau misalnya mereka telat, berarti ada sesuatu yang kurang baik gitu. Dari sisi ekuitas mereka sempat naik, lalu turun lagi karena kinerja mereka jelek ya, drop. Dari sisi omset mereka juga drop. Ini yang terakhir 2022 mereka naik tapi laba bersih mereka ruginya lebih banyak. Ya, laba bersih mereka drop, arus kas selalu negatif mereka. Jadi dari berbagai sisi ya. Dari sisi bisnis kurang menarik.
karena margin keuntungan ya, margin laba kotor tipis. Di kekurangan pertamanya, ini bukan karena kesalahan ininya produk atau internal, karena memang bisnisnya jelek gitu. Terus customer hanya satu ya, yaitu PLN. Apalagi kalau misalnya PLN nggak mau kasih lagi, ya udah selesai nih perusahaan. Jadi ini kerugian keduanya, kejelekan keduanya. Kejelekan ketiganya, apalagi ya? Keuangan, uang cashnya hanya 100 jutaan. Wah, ini jelek banget sih. Jadi dari berbagai sisi mereka jelek. Dan ini aku lupa kasih lihat ya harga sahamnya berapa. Harga sahamnya kalau nggak salah 50 kalau aku sempat perhatiin ya. Nah, kita akan cari tahu PE ratio mereka berapa. Sebentar aku catat dulu. PE rasionya, oh ketemu. PE rasionya itu minus ya, karena mereka mengalami kerugian. PE ratio menjadi minus. Ini by the way bukan murah loh. Minus itu artinya perusahaan sedang mengalami kerugian. Jadi minus itu bukan semakin murah ya, itu artinya mereka lagi rugi. PV rasionya 3,3 kali ini. Nah, ini secara PBR memang mereka murah. Dividen mereka tidak pernah bagi. Ya, jadi sebenarnya ini murah perusahaannya. Tapi murah karena kinerja jelek. Jadi aku tambahin ya, ini murah karena valuasi murah karena kinerja jelek. Jadi murah belum tentu bagus. By the way, kalian harus perhatikan murah belum tentu bagus. Oke, dari sisi valuasi murah, tapi ini bukan perusahaan yang bagus. Dan aku sempat pengen nyari-nyari mereka presentasi, cuman nggak ketemu file presentasinya. Yang ada hanya file tanya jawabnya saja. Jadi kita langsung ke bagian tanya jawabnya. Bagaimana strategi perseroan ke depan di tengah kondisi kinerja penjualan tahunan hanya meningkat sekitar 10% dari laba dan margin tahunan yang menurun. Mengembangkan peluang-peluang bisnis baru, oke. Mereka ingin mencoba peluang bisnis baru, menumbuhkan bisnis inti, padahal bisnis inti mereka kurang menarik. Maksimalkan peluncuran platform produk-produk digital, pembayaran digital yang inovatif namun efisien. Oke. Ya, aku lebih suka kalau mereka bikin peluang bisnis baru ya. Jadi mereka nggak jualan ke PLN aja. Jadi kontribusi utama mereka sebenarnya di PLN. Coba kita lihat di nomor 23 ya. Jadi 4 triliun ini semua di PLN semua. 23 ya, ini nomor 23 ya. Nah, ini penjualannya. Nah, PLN per buyer. Jadi customer mereka ini semua PLN 4 triliun ini. Ini kekurangan. Jadi kalau kalian bisnis jasa terutama ya, jangan mengandalkan satu customer ya. Lebih baik minimal ya 5 customer lah. Jadi kalau satu customer bermasalah, masih ada 4 customer lainnya yang bisa menopang. Nah, ini kekurangan dari si Hansel ini ya. Next, perseroan memperoleh laba kotor, namun akibat pengaruh beban mengubuhkan rugi bersih ya. Bagaimana pengaruh? Laba kotor atau gross profit yang positif namun tren penurunan, oke. Ini mereka menyalahkan pandemi ya. Oke, mereka sebenarnya boros sih. Borosnya coba kita lihat ya. Ini dia. Oh, ini bukan di sini ya. Kita lihat beban usaha. Nah, di sini ya. Iklan mereka bertambah dari 300 juta ke 8,5 miliar. Aku takutnya mereka bikin perusahaan iklan. Ini aku takutnya. Mereka bikin perusahaan iklan. Lalu nanti 8 miliarnya ini disetor ke perusahaannya mereka sendiri. Milik ownernya sendiri. Jadi uangnya masuk ke kantong pribadi. Nah, ini kecurigaanku. Tapi kecurigaan bisa salah. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Promosi 2,5 M. Ini terlalu boros ya ini ya. Padahal mereka punya customer yang sudah tetap, tapi mereka borosnya di sini nih. Ya, kecurigaan. Jadi cara mereka mengeluarkan uang gampang. Jadi mereka bikin satu PT yang bergerak di iklan dan promosi, ya mereka tinggal bayar aja.
Terus dari PT iklan dan promosi ini bisa tarik langsung ke uang ownernya. Itu cara nariknya seperti itu. Tapi sekali lagi itu belum tentu benar dugaan jelekku. Siapa tahu aku salah ya. Oke, lanjut ya. Grafik tren margin kekuatan secara umum mengalami penurunan. Oke, mengembangkan inovasi platform-platform yang sudah ada sehingga menjadi lebih efisien lagi. Ya mereka lebih baik cari customer baru atau bikin produk baru yang tujuannya untuk customer di luar PLN. Lebih baik begitu. Nah ini mereka ada ngomong katalog produk digital, mencari supplier yang lebih banyak. Oke, ya mereka bikin produk baru untuk customer baru ya lebih tepatnya di luar PLN. Persoalan merupakan grup perusahaan dengan beberapa anak usaha. Bagaimana kinerja anak perusahaan tersebut? Perusahaan juga berharap membuka edukasi teknologi sebagai supporting bisnis perseroan. Khususnya Doku Peduli Indonesia. Oke, peer-to-peer lending. Dan gitu aja. Nggak ada informasi yang begitu penting, tapi dari sini mereka ngomong mau mengembangkan peluang-peluang bisnis baru. Semoga ini bisa direalisasikan ya. Kalau tidak direalisasikan, ini patut dicurigai perusahaannya. Oke, ini kinerja harga saham mereka, harga terbaru mereka di angka 50. Ya, harga saham mereka drop mengikuti kinerja ekuitas, omset, dan laba bersih. Pasti drop juga. Kalau mereka tidak segera mengembangkan bisnis baru, mereka akan stay selamanya di 50. Jadi, kalau 50 ini akan bangkit jika mereka menghadirkan produk baru dan menghasilkan pendapatan baru di luar pendapatan PLN. Nah, itu lebih bagus. Nah, ini berita-berita mengenai Hansel Davis Indonesia, kalian bisa cari di kontan.co.id. Ini beritanya paling lama nih, 1 tahun 9 bulan yang lalu. Kejar kembangkan ekosistem solusi teknologi finansial. Nah, semoga bisa realisasikan ya. Semoga ada berita baru mengenai bisnis baru mereka atau produk baru mereka yang menyasar ke di luar PLN. Semoga ya, agar kinerja mereka membaik. Langsung kesimpulan untuk saat ini tidak jelas ya. Karena tidak jelas, kurang oke. Semoga ada produk baru yang menyasar ke customer baru di luar PLN. Kalau untuk saat ini sih mereka prospeknya kurang jelas. Jadi harapannya biar saham ini bisa bangkit ya mereka harus ada produk baru. Cara keuangan jelek ya. Sekarang keuangan mereka jelek banget. Uang kas hanya 100 juta. 100 jutaan. Ini bayar karyawan nggak bisa ini. Kalau misalnya karyawannya ada 10 lebih. Pertumbuhan kinerja omset, laba, dan ekuitas menurun ya. Atau jelek atau menurun. Valuasi murah. Tapi tidak bagus. Tapi kinerja jelek. Dividen tidak pernah ya. Tidak pernah. Naik investasi, tentu saja jawabannya sudah bisa kalian tebak. Jangka panjang tidak, jangka pendek tidak. Oke, itu aja sih untuk saham HDIT ini singkat ya. Karena memang mereka melampirkan informasinya sangat singkat dan klien mereka hanya satu yaitu PLN. So, kalau misalnya PLN kerjasama dengan PLN ini bermasalah ya selesai ini, bangkrut ini perusahaan. Paling gitu aja sih. Ya, solusinya mereka harus bikin satu produk baru yang seperti yang aku bilang tadi. Yang menyasar customer-nya itu di luar PLN. Itu aja paling. Nah, kalau misalnya ada informasi yang kurang atau informasi yang salah, kalian boleh tulis di kolom komentar untuk koreksi atau tambahkan ya. Kalau mau request saham lainnya juga boleh tulis di kolom komentar. Nah, penutup, selalu ingat untuk taking profit jika sudah capai target. Tapi kebanyakan orang
bingung taking profitnya di mana karena mereka tidak menentukan target jual. Nah, jadi kalian harus tentukan dulu targetnya berapa persen. Bisa aku mau cuan 20%, ya udah setelah 20% take profit atau jual untung. Nah, mereka biasanya nggak menentukan targetnya itu, dan mereka kadang-kadang kesulitan menentukan target. Jadi kalian tentukan saja targetnya berapa. Kalau target tercapai, take profit. Lalu cari saham lain. Jangan berkutat di saham yang sama. Itu tekniknya ya. Jadi kalau ketika kalian jual untung di saham A, ya selesai saham A, tinggalkan cari saham yang baru lagi. Itu caranya. Oke, sampai jumpa di video analisa lainnya. Bye-bye.